Marilah kita buka bersama kajian pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Ngalah Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan mengambil surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai 9 dengan qori'ah Ibu Dr. Eli Triasi Rahayu MHum dan Sari Tilawah Ibu Novita Priandini SPD MPD. Kepada beliau dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Min tafawutin farji'il basara hal nara min futur. Summa raji'il basara karrab Taini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana sama dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujumal lis wa ja'alnaha rujumal lisayatini wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Walilladina kafaru biraihim adzabu jahannama wa bi'sal masir.
Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqaw wa hiya tafur. Takadu tamayyadzu minal ghaidhi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ta'tikum nazir. Qalu bala qad ja'amna nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Suci Allah yang menguasai segala kerjaan dan Dia Maha Kuasa sesuatu menciptakan yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan berlapis-lapis, tidak pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengampun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ulangi sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat. Dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara. Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Bapak Ibu, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang mengambil surat Al-Mulk ayat 1 sampai 9. Selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jalaluddin Rumin Durrahman LC dengan tema menyelami makna takwa. Tadabbur surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Ustadz untuk mulai kajiannya. Nanti dilanjut dengan tanya jawab. Monggo Pak Ustadz, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya izin share screen dulu ya, Bu. Monggo. Apakah sudah muncul, Bapak dan Ibu? Sudah, Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah, para dosen-dosen Unsud beserta para jamaah yang lainnya. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keimanan. Yang keimanan itu membawa kita untuk hadir kepada majelis ilmu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan darahnya, dengan tenaganya, dengan hartanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Kalaulah Nabi Muhammad beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in beserta para ulama sehingga zaman sekarang ini tidak berjuang untuk mendakwahkan Islam, niscaya kita tidak akan menikmati yang namanya sujud. Niscaya kita tidak akan menikmati yang namanya puasa atau saum Ramadan. Niscaya kita tidak akan menikmati yang namanya membaca Al-Qur'an. Para hadirin rahimakumullah, kita telah melewati 1 bulan yang agung. Semuanya melewati. Semuanya yang masih Allah berikan nyawa melewati bulan agung ini, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran, ketika diperintahkan untuk berpuasa, ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin rahimakumullah, di sini ada sebuah tujuan. Jadi kita kan dalam hidup itu harus punya tujuan. Dalam melaksanakan sesuatu harus ada tujuan. Dan ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan saum Ramadan, ada tujuan yang jelas di situ. Tujuan yang jelas gamblang langsung disebutkan, la'allakum tattaqun, agar kalian yang melaksanakan saum Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, lantas
takwanya itu apa sih? Pertanyaannya sekarang, apa itu takwa? Oleh karena itu pada malam ini kita akan mentadaburi Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 186. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, seperti ayat yang tadi saya bacakan, ya, Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perlu kita sadari di sini berarti, ketika seseorang menganggap atau mengatakan bahwa dirinya beriman, maka ayat ini ditujukan kepadanya. Karena di dalam Al-Quran ada yang ditujukan umum, seluruh manusia, ada yang ditujukan khusus untuk perempuan saja, ada yang ditujukan khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Nah, pada ayat ini khitabnya atau tujuannya yang diajak bicara atau yang dituju oleh ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Ini akan menjadi syarat utama dari tercapainya tujuan nanti di akhir, tatakun itu. Kenapa saya mengatakan ini sebagai syarat utama? Karena apabila ada orang yang tidak beriman kepada Allah, sebaik apapun dia mengerjakan syariat-syariat agama Islam, tapi dia nggak percaya bahwa Allah itu satu, maka percuma saja apa yang dia lakukan. Oke, secara manusiawi misalnya ada orang yang sering membantu orang-orang yang membutuhkan, memberikan sedekah. Secara manusiawi kita hargai dia. Kita acungkan jempol secara manusiawi. Tapi secara akidah tetap kita harus mengimani bahwa dia tidak diterima amalnya di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang namanya diterima amal di sisi Allah itu harus daftar dulu dengan membaca syahadat. Contohnya saja, kalau misalnya saya masuk ke Unsud misalnya, tiba-tiba duduk aja di kelasnya salah satu dosen di situ, 4 tahun selesai, saya mengerjakan skripsi, tapi saya tidak pernah daftar. Apakah saya akan lulus? Tentu tidak, karena saya tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Mungkin saya akan diapresiasi bahwa saya giat menuntut ilmu segala macamnya, tapi saya tidak, secara kelembagaan saya tidak akan bisa dianggap sebagai lulusan Unsud karena saya tidak daftar. Begitu pula agama Islam ini. Kita jika ingin amal kita diterima oleh Allah, maka syarat yang pertama adalah beriman. Dan beriman ini, amana yu'minu imanan, itu tidak hanya sekedar di mulut, tapi di hati beserta di tingkah laku, pergerakan segala macamnya, pola pikir. Ini menjadi syarat yang utama. Makanya di sini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ingin mendapatkan derajat takwa, maka harus beriman dulu. Ini syarat yang pertama. Kutiba. Nah, kutiba dari kata-kata bayaktubu kitabatan. Menulis. Secara bahasa kutiba artinya dituliskan. Sesuatu yang dituliskan merupakan sebuah ketetapan. Dan ketetapan Allah itu bisa berupa larangan, bisa berupa perintah. Di sini merupakan sebuah perintah dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kalian telah diwajibkan. Maka menyambung kepada yang sebelumnya, yaitu kata amanu, ketika kita beriman kepada Allah, maka kita wajib melaksanakan apa yang diperintahkan dan wajib meninggalkan apa yang dilarang. Definisi dari wajib itu kan apabila kita melaksanakan kita dapat pahala, apabila kita tidak melaksanakan kita mendapat dosa. Kalau misalnya dianalogikan, kewajiban itu seperti kita membayar, ketika kita ingin berbisnis, kita meminjam modal. Nah, modal itu yang kita bayar dengan kewajiban-kewajiban. Kalau kita tidak bisa membayar kewajiban, kita akan kena penalti dari bank misalnya. Atau mungkin bahkan sampai didatangi debt collector atau yang sebagainya macamnya. Nah, itu di dunia. Maka
Bagaimana dengan Allah yang maha perkasa, maha agung, maha menciptakan segalanya? Ketika Allah menetapkan sesuatu, apakah kita sebagai hamba yang tidak punya apa-apa akan berani untuk meninggalkan perintah tersebut? Tentu saja tidak. Karena kita sebagai hamba nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Mata ini punya Allah, raga ini punya Allah, jiwa ini punya Allah. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu maka akan terjadi apapun itu. Baik tidak kita sukai ataupun kita sukai. Oleh karena itu di sini jelas-jelas wajib secara nas sharih, itu jelas tidak perlu ditakwil lagi, ini jelas harus dilakukan. Alaikum as-siyam, apa yang diwajibkan, apa yang ditetapkan di situ? As-siyam. Siyam sama yasumu sauman, ya. Wasiyaman, siyam ini jamak dari saum. Ini adalah menahan asal katanya. Menahan dari apapun yang tidak diperbolehkan saat itu. Bahkan ada hal-hal yang halal, hal-hal yang mubah itu menjadi haram. Seperti makan, minum dan yang lain sebagainya yang tadinya halal menjadi haram. Sehingga kita harus menahan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Dalam beberapa riwayat, saum itu telah diwajibkan kepada seluruh umat bahkan sejak Nabi Adam. Ini riwayat yang pertama. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang diwajibkan berpuasa itu kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Yahudi, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka diwajibkan berpuasa. Hanya saja, ya, orang Nasrani itu menambah puasanya. Ya, menambah. Tadinya 30, ditambah terus sampai akhirnya 50 hari. Mereka berjanji, ya Allah, kalau misalnya si fulan disehatkan maka kami akan menambah saum kami. Terus ditambah 10. Ditambah 10 lagi sampai akhirnya 50 hari dan mereka merasa itu berat, akhirnya banyak yang meninggalkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini juga ada kata min qablikum. Orang-orang sebelum kalian. Karena syariat Islam itu adalah syariat yang melengkapi dan menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Syariat-syariat nabi-nabi terdahulu banyak yang ada di agama Islam. Contohnya saum. Bahkan potong tangan sendiri pun, ya, ketika ada orang yang mencuri dan hukumnya potong tangan, ketika mencapai hadnya, mencapai batasannya, itu sebetulnya sudah ada sejak Yahudi, sejak zaman Yahudi. Di Taurat ada itu. Nah, makanya Islam ini adalah agama penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab samawi yang sebelumnya, sehingga Islam ini adalah agama yang syamil, syumul, menyeluruh, kamil, lengkap. Tidak ada kekurangan di situ. Jika ada kekurangan, maka kekurangannya adalah pada muslimnya, pada orangnya, bukan pada agamanya. Agamanya, Al-Qur'annya sudah lengkap. Maka sangat disayangkan sekali. Banyak orang yang mengatakan Al-Qur'an yang sekarang kita pegang itu sudah tidak relevan. Bahkan ada orang yang mengatakan syariat-syariat itu sudah harus dihapus, harus diganti. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Dan anehnya yang seperti itu yang banyak didengar. Ya, sehingga tidak aneh sekarang banyak penyelewengan agama. La'allakum tattaqun. Di sini ada kata la'alla. La'alla itu litaraji. Litaraji itu kata yang digunakan untuk pengharapan yang sangat. Raja, pengharap. Ya. Orang yang berpuasa, ketika berpuasa harus punya di situ. Harus punya harapan agar dia ketika lulus dari Ramadan, selesai dari Ramadan, dia meningkat levelnya menjadi orang yang bertakwa. Jangan sampai ketika kita saum hanya sekadar menggugurkan kewajiban.
Ini kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita bisa introspeksi sekarang. Setelah Ramadan, apakah kita jauh dari apa yang telah kita lakukan selama Ramadan? Atau berkurang sedikit, atau malah meningkat? Ketika meningkat, berarti kita telah sukses. Tapi ketika tidak meningkat apa-apa, bahkan menurun, introspeksi. Jangan-jangan ketika saum kemarin, Ramadan, kita tidak ada la'allakum tatakunnya. La'allanya ini tidak ada. Kita tidak mengharap kepada Allah, kita tidak meminta kepada Allah untuk dijadikan orang yang bertakwa. Kita berpuasa hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Para hadirin rahimakumullah, di sini pengharapannya, permohonan yang sangatnya itu adalah takwa. Takwa itu sendiri diartikan sebagai al-khasyah wal khauf. Kalau secara umum, khasyah artinya takut, khauf juga artinya takut. Namun di sini ada perbedaan sebetulnya, perbedaan yang mendasar. Al-khasyah itu adalah ketakutan akan terjadinya sesuatu yang buruk, dan ketakutan tersebut bercampur dengan rasa kagum terhadap apa yang ditakuti. Sedangkan al-khauf adalah ketakutan akan terjadinya sesuatu hal yang buruk, atau ketakutan akan kehilangan sesuatu yang dicintai, sesuatu yang diharapkan. Ini al-khauf. Maka kita ketika kedua al-khasyah dan al-khauf ini digabungkan dalam satu kata, yaitu takwa. Orang yang bertakwa itu dia takut kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah itu maha segalanya. Karena dia kagum, Allah kok bisa menciptakan dunia ini? Allah kok bisa menciptakan tangan ini? Allah kok bisa menciptakan akal yang ada di dalam kepala kita ini? Otak kita, aliran darah kita. Itu kan sesuatu yang menakjubkan. Kagum. Makanya Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan, didahului dengan kekagumannya terhadap alam. Melihat matahari, wah, Masya Allah, besar sekali. Oh, belum Masya Allah waktu itu ya. Wah, besar sekali ini. Cahayanya menerangi seluruhnya. Pasti ini Tuhan. Falamma afalat qala, ya, ketika hilang, ini bukan Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim. Kok Tuhan bisa hilang? Lihat bulan, oh ini juga terang. Menggantikan yang tadi. Wah, pasti ini kuat. Hilang lagi ketika siang. Sehingga timbul perkataan bahwa ada kekuatan di balik kekuatan-kekuatan itu tadi. Siapa? Yaitu Allah yang Maha Kuasa. Allah yang tidak dapat dilihat. Hanya orang-orang yang soleh yang diizinkan oleh Allah nanti di akhirat dapat melihat Allah. Orang-orang yang benar-benar kehidupannya selalu didasari dengan ketakwaan, dengan rasa takut kepada Allah, tapi dengan ketakutannya itu bercampur dengan rasa kagum. Dan juga orang yang takwa itu takut kehilangan sesuatu yang dicintai. Apa? Kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Orang yang takwa takut juga terjadi sesuatu yang buruk apabila dia melanggar perintah-perintah Allah. Ketika dia takut akan kehilangan sesuatu yang dicintai, yaitu kesempatan mendapatkan pahala dari Allah, dia akan semaksimal mungkin dalam beribadah. Dia akan memaksimalkan segala potensi dirinya untuk melaksanakan segala ibadah yang dapat dia lakukan. Namun, ketika kita ingin beribadah, kita juga harus lihat apa yang bisa adwam, apa yang bisa continue di situ. Dan itu menjadi ibadah unggulan kita. Kalau kiai-kiai saya dulu mengatakan kita ini harus punya tirakat. Harus punya tirakat. Tirakatnya bukan berarti datang ke dukun, bukan seperti itu. Tirakatnya adalah ketika kita kuat untuk sholat malam, maka sholat malam jangan sampai terputus. Itu nanti akan menjadi takwa. Ketika kita punya kelebihan harta, kita bisanya sedekah. Sedekah jangan sampai putus. Ketika kita kuatnya sholat duha, maka jangan sampai putus sholat duhanya. Ketika kita kuatnya
melaksanakan sunnah rawatib, salat sunnah qobliyah dan ba'diyah, maka itu jangan sampai terputus. Hal ini juga salah satu indikator bahwa orang itu telah mencapai takwa. Jadi, la'allakum tattaqun, takwa itu dari dua makna, yaitu khasyah dan khauf. Jadi seorang yang takwa, dia harus takut akan terjadi keburukan apabila dia melaksanakan apa yang dilarang, dan dia takut kehilangan potensi-potensi amal ibadah, potensi-potensi pahala yang akan dia dapat apabila dia meninggalkan amal tersebut. Dan ketakutan itu didasari atas rasa kagum dia kepada Allah, atas ketakjuban dia kepada Allah bahwa Allah ini maha kuasa. Gak ada yang bisa buat tangan sesempurna ini. Gak ada yang bisa buat matahari. Gak ada yang bisa buat bumi dengan sesempurna ini. Bahkan mungkin kalau kita berbicara atau ngobrol sama orang-orang yang ada di yang fokus pada sains, banyak hal-hal yang belum dipecahkan oleh mereka. Kenapa? Karena kekuasaan Allah itu sangat besar. Maka dari itu, la'allakum tattaqun. Ketika orang yang berpuasa, dia harus seperti itu. Harus takut kehilangan kebaikan, harus takut akan terdatang keburukan apabila dia melaksanakan apa yang dilarang, dan didasari oleh rasa kagum kepada Allah. Lalu, apa hubungannya dengan saum? Nah, Ali bin Abi Thalib, sebelum masuk kepada saumnya, Ali bin Abi Thalib juga menjelaskan apa itu takwa. Kata Ali bin Abi Thalib, at-taqwa huwa al-khauf minal jalil wal 'amalu bit-tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Takwa adalah takut kepada Allah yang jalil, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, Allah yang maha segalanya. Tadi kagum. Ya. Wal 'amalu bit-tanzil, dan mengaplikasikan isi Al-Qur'an. Kenapa kita mengaplikasikan isi Al-Quran? Karena Al-Quran adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudal lin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Wa bayyinah, dan penjelas, minal huda wal furqan. Ya, dan pembeda di situ. Mana yang batil, mana yang sahih, mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga ya, Al-Quran ini menjadi landasan ketika kita beramal. Tadi kita takut untuk kehilangan pahala. Bagaimana kita akan takut untuk kehilangan pahala dari sebuah amal kalau kita tidak mempelajari Al-Quran sehingga mengetahui ada amal-amal apa saja di situ. Wal qana'atu bil qalil, dan qanaah, puas terhadap yang sedikit. Mengapa di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan wal qana'atu bil qalil? Apa hubungannya dengan takut? Qanaah itu rasa puas. Ketika orang puas, dia berarti percaya, yakin, iman. Di situ titiknya. Orang yang qanaah, dia punya iman yang kuat. Dia mengetahui bahwa Allah maha mengetahui. Qanaah bil qalil, ketika diuji dengan sedikit, maka Allah akan menambahkan hal tersebut apabila orang itu sabar dan bersyukur. Apabila kamu bersyukur, maka kami akan menambahkannya, kata Allah. Firman Allah. Dan terakhir, wal isti'dadu liyaumir rahim, dan bersiap-siap untuk perjalanan yang sangat jauh. Apa itu? Yaitu perjalanan menuju akhirat. Dan Ibu hadirin rahimakumullah, setelah Ramadan kemarin ada fenomena, yaitu tradisi orang Indonesia, yaitu mudik. Mudik itu dari kata bahasa Arab mudi'. Mudi' itu orang yang menitipkan sesuatu. Kita mudik, kita menitipkan apa yang kita tinggalkan di tempat kita tinggal kepada Allah, pulang kepada rumah orang tua. Mudik makanya namanya. Nah, sebetulnya ada nilai di situ. Kenapa disebut mudik? Mengandung nilai-nilai akidah juga di situ. Mudik. Dari kata mudi', orang yang menitipkan sesuatu secara totalitas kepada yang dia titipkan. Percaya, yakin. Siapa? Allah. Nah, kemarin ketika mudik itu, kita lihat orang-orang sudah mempersiapkan mudik jauh-jauh hari. Tidak ada yang tiba-tiba mudik. Jarang.
Jarang sekali. Kalaupun tiba-tiba mudik, dia sudah punya persiapan. Minimal persiapan finansialnya sudah cukup. Tapi orang-orang yang lain mungkin ada yang mempersiapkan jauh-jauh hari, nabung 100.000, 5.000 bahkan, untuk bisa mudik ke rumah orang tua. Nah, ketika kita di dunia ini akan melaksanakan perjalanan ke rumah orang tua kita yang disebut mudik, kita mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Lantas apa yang kita persiapkan untuk pulang kepada Allah yang jalil, pulang kepada yang memiliki kita. Ketika orang yang bertakwa, jadi orang yang disebut takwa adalah orang yang bersiap-siap dengan perjalanan jauh tersebut. Tadi, dia bersiap-siap dengan cara melakukan amal-amal kebaikan, dia takut kehilangan potensi amal yang sangat banyak. Nah, makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti ini, al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Takut kepada Allah yang jalil, mengaplikasikan isi Al-Qur'an, qanaah terhadap apapun yang dikehendaki Allah walaupun sedikit, dan selalu mempersiapkan diri untuk perjalanan yang paling jauh, yaitu perjalanan menuju kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Nah, pertanyaannya, mengapa orang yang saum bisa sampai kepada derajat takwa? Ada sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala an-nabiyyu qala Allah ta'ala kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu, semua amal anak Adam, keturunan Adam, yaitu manusia, termasuk kita, adalah untuknya, kecuali puasa. Illa siyam fa innahu li, maka saum itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi. Pertanyaannya, apakah ibadah yang lain itu bukan milik Allah? Apakah Allah tidak memberikan pahala terhadap amal-amal yang lain? Bukankah Allah yang memberikan pahala untuk segala apa yang kita lakukan, dan Allah memberikan azab atas keburukan yang kita lakukan? Mari kita bahas satu persatu. Tadi firman Allahnya, yaitu hadis qudsinya adalah kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Kullu amal ibni Adam lahu, setiap amal Bani Adam miliknya apa? Pahala dan dosanya. Allah memberikan pahala. Janji Allah, ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala. Jaza al-husna, jaza, ganjaran husna yang baik. Diartikan dalam bahasa Indonesia pahala. Kita akan mendapatkan pahala apabila kita melakukan amal yang baik. Dan Bani Adam, manusia juga akan mendapatkan dosa dari apa yang dia lakukan. Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Tinggal tanyakan diri kita masing-masing. Kita mau dapat pahala atau mau mendapatkan dosa? Jika kita ingin mendapatkan pahala, maka beramal soleh. Jika ingin mendapatkan dosa, ya silakan hidup di dunia semau kita. Illa siyam, kecuali saum. Istisna, illa itu mengeluarkan, kecuali lah ya, singkatnya. Illa siyam, mengeluarkan saum dari segala amal yang lain. Padahal tadi di awal kullu ini semua al-hasru, kalimatul hasri, kalimat yang untuk membatasi. Membatasi. Tidak ada yang bisa keluar dari situ. Tapi di sini Allah mengeluarkan illa siyam. Berarti ada keutamaan pada siyam. Fa innahu li. Udah ada bentuk yang tadi ya Bapak dan Ibu, ada kullu menunjukkan al-hasru, pembatasan, tapi ini ada yang keluar, berarti ada sesuatu yang spesial dan Allah tidak main-main.
Dan ketika manusia biasa pun mengatakan atau menggunakan bentuk seperti ini, berarti dia tidak main-main. Ditambah lagi di sini ada kata inna. Inna, inna itu ya secara bahasa adalah harfu taukid, kata penguat. Gak main-main, serius. Tidak ada main-main di sini. Fa innahu, maka siam itu li. Siam itu, saum itu li. Milikku, kata Allah. Firman Allah. Kenapa? Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita beribadah yang lain selain saum, ada kesempatan-kesempatan untuk ria di situ. Ketika kita bersedekah, ada orang lain yang tahu. Ketika kita sholat, ada orang lain yang tahu. Apalagi sekarang ibadah sambil foto, kan selfie, upload status. Semoga Allah mengabulkan. Ada potensi ria di situ pada amal-amal yang lain. Tapi yang namanya saum itu rahasia Tuhan dengan hambanya saja. Saya bertemu dengan ibu dan bapak, saya mengatakan saya saum. Tapi kita kan tidak bisa memastikan apakah ya bapak dan ibu tidak bisa memastikan apakah saya benar-benar saum, apakah ketika pulang saya masuk kamar minum di dalam lemari, masuk ke dalam lemari minum di situ. Bapak dan ibu tidak bisa memastikan itu. Tapi kalau salat kelihatan, sedekah kelihatan, baca Quran kelihatan, kedengar sama orang lain. Tapi saum ini satu-satunya ibadah yang tidak bisa dimasuki riya. Satu-satunya ibadah yang menjadi rahasia hamba dengan Tuhannya. Ya. Milikku di sini artinya itu. Saum satu-satunya yang benar-benar antara hamba dengan Tuhannya saja. Dan satu lagi, karena saum ini adalah miliknya Allah, maka saum itu dapat mengharamkan atau dapat membuat yang tadinya halal menjadi tidak boleh. Kenikmatan-kenikmatan dunia diputus di situ. Mengapa? Di sini menyadarkan kepada umat manusia bahwa yang memberikan segala kenikmatan adalah Allah. Yang memberikan kita pahala, yang memberikan kita makan itu Allah. Yang memberikan kita minum itu Allah. Yang memberikan kita muamalah atau komunikasi dengan orang lain, kenikmatan komunikasi tidak sendiri, itu Allah. Allah yang memberikan segalanya. Kenikmatan-kenikmatan dunia ini milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah. Lantas 11 bulan yang di luar Ramadan itu kadang-kadang kita melupakan Allah. Kita terlalu menikmati dunia ini sehingga lupa bahwa ada yang memilikinya. Sehingga kita lupa bahwa kita ini ada yang memiliki. Kita cuma dititipi rumah, dititipi jabatan, dititipi ilmu, dititipi segalanya. Badan yang kita pakai ini juga titipan Allah. Ketika kita tidak mempergunakannya sebaik mungkin, maka kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di yaumil jaza. Di hari pembalasan, kita akan mempertanggungjawabkannya. Wa ana ajzi bihi, dan saya dan aku, kata Allah, yang akan memberikan jazanya. Maksudnya di sini ya, Allah itu berhak memberikan pahala sesuai kadar saum kita. Ada yang saumnya hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ada yang saumnya kadang-kadang lupa kepada Allah. Ada yang getol sekali beribadah, ngajinya sampai khatam 3 kali, dan sebagainya macamnya. Allah berhak di situ. Allah berhak memberikan pahala sesuai dengan kadar, sesuai keinginan Allah. Berapapun itu yang ingin Allah berikan. Dan Allah pasti memberikan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Maka dari itu, di sini ketika kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, kita dapat mencapai derajat takwa tadi. Makanya ada sebuah hadis yang lebih dikenal dengan hadis Jibril, yang mana ketika itu para sahabat
sedang duduk bersama Rasulullah. Lalu tiba-tiba ittala alaina rajulun syadidu bayadi thiyab wa syadidu sawadi sya'ab. Tiba-tiba datang orang. Bajunya putih banget, mengkilap, rambutnya rapih, klimis. Ya. Lam na'rif minna ahad. Gak ada satu orang pun yang tahu dari kita. Kata Umar bin Khattab. Ini yang meriwayatkan Umar bin Khattab langsung. Gak ada yang tahu. Ini siapa sih orang? Tiba-tiba datang. Tapi kalau misalnya dia adalah seorang pengembara, harusnya bajunya lusuh. Karena di padang pasir itu, ya, mau 5 menit kita jalan di padang pasir, pasti ada debu-debu yang menempel. Tapi ini tidak. Rambutnya juga klimis seperti baru di kalau kita mungkin pakai pomade gitu ya, rapih, klimis lah, mengkilap. Ini siapa? Tiba-tiba aja duduk celek depan Rasulullah, menempelkan fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah. Ini siapa orang? Tiba-tiba datang. Berani sekali kita aja sahabat yang tiap hari ketemu nggak berani kayak gitu. Ini siapa? Tiba-tiba datang, duduk celek, nempelin lutut lagi. Ini siapa? Berani sekali. Nggak sampai di situ, para sahabat kaget. Tiba-tiba bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Beritakan kepadaku apa itu Islam. Lalu disebutkan rukun Islam. Tiba-tiba orang yang tadi datang mengatakan, "Shadaqta, benar kamu Muhammad." Wah, Umar itu mulai panas. Ini orang nggak punya adab. Para sahabat yang lain juga, wah sudah ini ya, sudah panas mereka, para sahabat. Tapi melihat Rasulullah yang tenang, mereka berusaha menahan. Terus nanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Disebutkanlah rukun iman. Lagi-lagi orang ini mengatakan, "Shadaqta ya Muhammad." Betul kamu ya Muhammad. Wah, ini orang mungkin seperti ini ya. Wah, ini orang kok datang-datang nguji Rasulullah. Baru datang, nggak ada yang kenal kok tiba-tiba nguji Rasulullah. Berani sekali. Lalu dia bertanya lagi, "Mal ihsan?" Apa kata Rasulullah? "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan, yang dinamakan ihsan itu adalah an ta'budallaha, hendaknya engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, dan kamu seperti merasa melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalaulah kamu belum merasa melihat Allah, fa innahu yarak, maka yakinilah bahwa Allah itu melihat kamu. Nah, ihsan, ya, urutan tadi, iman, Islam, iman, ihsan, ini adalah rututan, ya, tingkat seseorang. Islam, ketika Islam baru, oke, saya masuk Islam, tapi dia keimanannya belum full. Ketika sudah beriman, mau itu apapun syariat yang diberikan, dia lakukan. Dan penuh kesadaran bahwa itu adalah perintah dari Allah, perintah Rasulnya, saya hanya hamba biasa. Dan ketika sudah ihsan, dia akan menyadari bahwa Allah selalu melihat, dan inilah tingkat tertinggi dari takwa. Ihsan itu. Maka takwa yang tadi ada di awal, pada surat Al-Baqarah ayat 183, ini bertahap Bapak dan Ibu. Ramadan ini kita introspeksi diri, gimana kita. Ramadan berikutnya kita introspeksi diri. Terus meningkat sampai akhirnya sampai kepada derajat ihsan. Disayangkannya ketika ada orang yang sudah melewati beberapa Ramadan, tapi kok sama saja tidak sampai derajat ihsan, bahkan sampai derajat takwa yang paling bawah, itu pun tidak. Nah, ini sangat disayangkan. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Nah, pertanyaannya, kan ada orang-orang yang ketika bulan Ramadan itu ada halangan. Apakah mereka dapat mencapai ketakwaan juga atau tidak? Jawabannya, iya. Mereka masih bisa mencapai derajat takwa. Mari kita lihat keringanan-keringanan yang Allah berikan pada surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat, hanya hari-hari yang terbatas, yang sudah ditentukan, tidak sepanjang tahun. Dan tidak boleh berpuasa
atau tidak dihitung puasa Ramadan kalau misalnya puasa di bulan Syawal, kecuali qadha. Ya, ayyama ma'dudat ini juga adalah sebagai kemudahan bagi hamba. Kemudahan agar tidak harus puasa 1 tahun. Kemudahan juga untuk naik pangkat, naik level dengan waktu yang singkat, 30 hari atau 29. Maka namanya Ramadan itu adalah kemudahan dari Allah dan itu adalah rahmat dari Allah. Kita harus bersyukur disyariatkan Ramadan. Kalau tidak ada Ramadan mungkin tidak ada waktu khusus bagi kita untuk fokus meningkatkan level. Ya. Ketika Ramadan kan miliunya beda dibandingkan bulan-bulan yang lain. Nah, pada ayat ini ada kemudahan yang lain bagi yang shaum, yaitu boleh berbuka bagi yang berhalangan seperti sakit ataupun dalam perjalanan. Baik, di sini kita tidak membicarakan masalah fikihnya, tapi kita mentadaburi. Kenapa kok diperbolehkan? Apa nilai-nilainya sehingga mereka tetap disebut takwa? Nah, orang yang sakit ataupun orang yang safar dan safarnya itu berat dan dalam jarak tertentu. Apa ini? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Mereka boleh mengganti pada hari yang lain. Di sini Allah memberikan kepercayaan penuh kepada makhluknya, kepada hambanya untuk mengganti nanti. Oke, silakan boleh. Ketika kamu sedang sakit. Ya, sakitnya tapi ya, para ulama lebih banyak ya yang mengatakan sakitnya bukan kayak terkilir, itu tidak disebut sakit yang dapat membatalkan dapat rukhsah seperti itu. Sakitnya sakit yang berat, demam, ya, atau sakit yang memang harus meminum obat misalnya. Kalau misalnya kakinya sakit, misalnya patah dan harus minum, kalau nggak minum obat, dia kakinya nggak akan sembuh lagi, mungkin bisa di situ. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu, maka tidak. Nah, ayyama ma'dudat, boleh ganti nanti di hari yang lain. Di sini Allah memberikan kepercayaan kepada hambanya untuk mengganti. Ketika orang yang bertakwa, seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan takut kehilangan potensi ini. Walaupun sudah keluar Ramadan, tapi dia takut ini potensi pahala, potensi naik pangkat, ya, yang bisa dilakukan sedalam 11 bulan di luar Ramadan, bisa dicicil, tidak harus beruntun. Kalau hilang, ya udah hilang kesempatan. Dia akan takut. Maka orang yang tidak bisa khatam pada bulan Ramadan pun bisa mencapai ketakwaan. Dengan cara tadi, qadha ataupun fidyah. Kalau misalnya sudah sakit parah, tidak bisa sembuh, fidyah bayar. Itu juga kan, ya, berdasarkan ketakwaan. Kalau nggak punya takwa, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa takut kehilangan pahala, nggak punya rasa takut bahwa nanti akan ada siksaan di akhirat, dia tidak akan melaksanakannya. Ya sudah beres Ramadan kok ngapain saya puasa? Kan udah beres Ramadannya. Tapi ketika dia melaksanakan perintah Allah, entah itu dengan mengqadhanya atau bayar fidyah, maka dia bisa mencapai derajat takwa. Fa in tatawwa khairan, ya. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Yang buka itu juga baik. Jadi kalau sakit jangan maksakan. Kalau dalam perjalanan berat jangan memaksakan. Karena itu ketika buka juga khairul lah. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa orang yang tidak dapat khatam saum dalam 1 bulan Ramadan, ibu-ibu terutama ya Pak, akhwat perempuan itu tidak, yang masih haid itu kan tidak akan khatam 1 bulan. Karena ada tamu juga di situ. Apakah derajatnya akan di bawah? Tidak. Buka juga nggak apa-apa, boleh ketika hal-hal yang diperbolehkan. Dan tetap dapat kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa dengan tadi, mengqadha atau fidyah, sesuai dengan hukum syariat yang berlaku. Tapi di sini apa kata Allah? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairul lakum, dan kalau kalian berpuasa maka itu lebih baik. Ya, maka itu baik juga. Kalau misalnya kuat, maka perlu diingat Bapak dan Ibu, ada namanya maqasid syariah. Maqasid syariah itu maksud dari syariat. Kenapa kok disyariatkan ini? Kenapa disyariatkan itu? Salah satu maqasid syariah adalah hifdzun nafs,
menjaga diri, menjaga jiwa. Ketika orang yang sakit dipaksakan puasa, padahal ada bahaya di situ, maka dia keluar dari maqasid syariah. Tapi kalau misalnya sakitnya cuma biasa, ini batuk pilek yang tidak terlalu parah, bisa puasa, maka berpuasalah khairun di situ. Wa antasumu khairul lakum. Dalam perjalanan pun, sekarang perjalanan kita tidak seperti perjalanan dahulu. Perjalanan dahulu ketika zaman Nabi Muhammad menggunakan unta, menggunakan kuda. Goncangannya itu Masya Allah. Mungkin kalau ada bapak dan ibu yang pernah naik kuda. Saya pernah juga naik onta itu. Ketika ontanya lari itu udah perut dikocok gitu. Udah mual. Ya, mual sekali. Ya, karena goncangannya kuat. Nah, bagaimana orang yang saum ketika naik unta? Kan susah. Nah, sedangkan kita pada zaman yang semakin modern ini, kita naik mobil, ada AC, empuk, apalagi kalau punya supir atau naik travel, kita nggak usah ngapa-ngapain, tidur dari rumah sampai tujuan juga bisa. Naik kereta juga sama, empuk kan sekarang, ada AC-nya. Apalagi terakhir ini saya lihat postingan itu, kereta sudah ada musholanya, semakin nyaman. Alhamdulillah. Justru dengan perkembangan teknologi harusnya umat Islam semakin beriman. Umat Islam semakin bertakwa. Umat Islam semakin mudah melaksanakan syariat-syariat, bukannya malah semakin menjauh dari syariat. Nah, seperti itu. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Di sini adalah isyarat bahwa kita harus mencari manfaat dari segi ruhani atau dari segi keagamaannya dan segi ragawinya, kesehatannya. Secara kedokteran, saum itu kan menyehatkan. Bahkan sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad ya, ratusan tahun yang lalu. Sumu tasihhu. Ganjaran jaminan dari Nabi Muhammad, garansi dari Nabi Muhammad. Sumu tasihhu. Saumlah maka kamu akan sehat. Janji dari Nabi Muhammad. Dan ingat, Nabi Muhammad tidak akan mengatakan sesuatu, tidak mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan agama seperti itu kalau dengan hawa nafsunya. Tidak akan. Wala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak akan berkata sesuatu hal ya, yang berkaitan dengan pahala, dengan syariat berdasarkan hawa. In huwa illa wahyun yuha. Sebetulnya itu adalah wahyu. Sebetulnya itu adalah wahyu yang dibisikkan kepada Nabi Muhammad dan teksnya dari Nabi Muhammad sendiri. Dilanjutkan pada ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kembali kita ingat tadi perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wal 'amalu bit tanzil. Takwa itu melaksanakan tanzil Al-Qur'an. Sesuatu yang diturunkan Allah, yang maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas, sebagai pembeda. Al-Quran itu seperti itu. Sekarang bayangkan apabila Bapak dan Ibu membeli sebuah alat elektronik yang baru, belum ada yang pernah pakai, ataupun kalau pernah ada yang pakai tapi jauh orangnya tidak bisa bertanya, baru lihat juga Bapak dan Ibu, dan buku petunjuknya menggunakan bahasa asing. Menggunakan bahasa asing nggak bisa bacanya. Bacanya aja nggak bisa, apalagi memahaminya. Apalagi mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Nah, seperti itulah Al-Quran. Kita, dalam keimanan kita kepada kitabullah, yaitu di sini adalah Al-Quran, kita keimanan yang paling rendah adalah bisa membacanya dengan baik dan benar. Kok saya sampai sekarang belum bisa? Tidak apa-apa. Yang penting adalah berusaha di situ. Ya. Karena dalam hadis Nabi, "Wa man yatata'ata walahu ajran." Barang siapa yang baca Al-Qur'an yatata'ata, susah, tidak bisa itu. Tidak bisa bacanya, susah, berat sekali. Walahu ajran, punya 2 pahala. Pahala berusaha dan pahala baca Al-Qur'annya. Tapi ada garis, ya, ada garis bawah di situ. Selama dia masih berusaha mempelajarinya. Tapi kalau sudahlah, saya mah cuma bisanya bacanya segini,
itu bisa jadi masuk kepada ya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari. Imam Al-Jazari mengatakan, man lam yujawwidil Quran fahuwa athim. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tajwidnya tidak benar, huruf-hurufnya salah, dan sebagainya macamnya, dia berdosa. Wah, kan bertentangan ini dengan hadis Nabi. Oh, ternyata ditarik garis merah oleh para ulama, Nabi juga sepakat dengan itu. Berarti ada satu hal yang dapat membuat dia tetap mendapatkan pahala, yaitu dia tetap belajar baca Al-Quran. Selama masih mempelajari maka aman. Bahkan dapat 2 pahala. Pahala belajar, pahala berusaha, dan pahala membaca Al-Qur'annya. Dilanjutkan, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan. Oke. Kita sampai falyasum saja dulu. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan. Ini juga lagi-lagi ini menunjukkan atau menjadi indikator sebuah ketakwaan. Orang yang menyaksikan atau mengetahui bahwa hilal sudah tampak, bahwa sudah masuk Ramadan, falyasum, maka puasa. Dan orang yang mendengar dari orang yang lain yang sudah melihat, maka dia juga berpuasa. Ini juga bagian dari ketakwaan. Ketika kita sekarang mendengarkan bahwa ada sebuah kebaikan, ada sebuah amal yang potensi kebaikannya Masya Allah, kita harus langsung melaksanakannya. Sami'na wa ata'na. Ketika diperintah oleh Allah, ya langsung. Itu ada kesempatan dapat surga. Kesempatan dapat pahala dari Allah. Kenapa kita harus langsung seperti itu? Wasari'una fil khairat dalam Al-Quran. Yusari'una fil khairat. Setiap orang yang bertakwa itu akan selalu cepat. Ya. Ketika ada tahu, ya, misalnya kita baru tahu ada amal 1A misalnya, langsung kerjakan. Pelajari, kerjakan. Langsung seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu amal kita yang mana yang diterima oleh Allah, Bapak dan Ibu. Kata Rasulullah, tidak ada dari kalian yang masuk surga karena amal. Oh, sahabat bingung. Terus akhirnya ada yang berani nanya ke Rasulullah, apakah engkau juga seperti itu Rasulullah? Lantas apa kata Rasulullah? Wa kadzalika ana. Begitu pula aku. Lantas siapa yang masuk surga? Yang masuk surga adalah orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Maka dari itu kita melaksanakan amal itu sebanyak-banyaknya. Jangan sudahlah saya mah sudah terlalu soleh lah. Sudah cukup Bapak, tabungan pahala sudah cukup aman. Tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti di dunia kita menumpuk harta terus ketika hari tua tinggal menikmati, tidak. Yang namanya ibadah itu sampai titik atau sampai nafas terakhir itu harus tetap dalam keimanan, dalam ibadah, dalam zikir. Wa kana maridan aw ala safarin, ini seperti yang tadi, fa indatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu sebetulnya menginginkan kemudahan. Kita diberikan diberikan syariat untuk berpuasa itu adalah kemudahan bagi kita. Kemudahan untuk naik level. Bukan kesulitan. Itu kemudahan. Apalagi di dalam kemudahan ada kemudahan lagi. Ketika bulan puasa sakit, ada kemudahan. Maka di dalam kemudahan ada kemudahan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilu iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbirullaha, bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah, seperti tadi ketika kita membahas tentang takwa itu berasal dari kata khasyah juga. Yang khasyah itu adalah ketakutan yang didasari oleh kekaguman. Nah, ini takbir. Ketika kita di penghujung Ramadan kita bertakbir Allahu Akbar Allah, ya. Itu adalah pengagungan, menunjukkan bahwa kita takjub kepada Allah. Masya Allah, Allah ini segalanya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nggak ada yang lebih besar dari Allah. Nggak ada yang bisa menciptakan apapun di dunia ini. Sehingga orang yang bertakbir kepada Allah, harusnya dia juga takut, tunduk kepada Allah. Ala ma hadakum, ya. Wala'allakum tashkurun. Kita harusnya juga bersyukur apabila kita dapat berpuasa. Ya, apabila kita masih diberikan kehidupan sehingga kita bertemu dengan puasa, jangan sampai ketika
Sya'ban mau masuk Ramadan, aduh Ramadan besok. Jangan sampai seperti itu. Kita harusnya bersyukur karena apa? Ada kesempatan untuk naik level. Ya, ketika di dunia saja ketika ada kesempatan untuk naik pangkat, manusia akan bersegera mungkin, akan semaksimal mungkin. Lantas apa yang kita lakukan untuk naik level yang sesungguhnya? Naik level di hadapan Sang Pencipta. Apa yang kita lakukan? Dan terakhir, yaitu surat Al-Baqarah ayat 186. Ini adalah salah satu cara berdoanya orang-orang yang bertakwa. Wa idza sa'alaka ibadi. Ini pada zaman Rasulullah, bahkan pada zaman sekarang masih ada yang mempertanyakan Allah itu di mana? Allah itu di mana? Kalau Tuhan saya seperti ini, Tuhan kamu mana? Nggak kelihatan. Berarti nggak punya Tuhan kamu karena nggak kelihatan. Nah, apabila ada yang bertanya seperti itu, maka ini khitab awalnya adalah kepada Rasulullah. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Fa inni qarib. Kata Allah, aku itu dekat. Walaupun di sini para ulama lebih mengartikannya kepada pengetahuan diijabahnya doa. Kenapa? Karena Allah tidak membutuhkan waktu dan tidak membutuhkan tempat. Allah itu tidak dapat digambarkan seperti halnya manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menandinginya. Enggak ada. Tapi Allah mengetahui apapun yang terjadi. Allah mengetahui sekecil apapun yang terjadi. Bahkan kalau misalnya ada semut, seperti ini ada semut di layar saya, Allah tahu. Ada semut di dalam hutan sana yang gelap. Bahkan semut di dalam tanah pun tahu. Apa yang ada di dalam tanah pun Allah tahu. Fa ini qarib. Qaribnya seperti itu. Secara pengetahuan Allah Maha mengetahui. Allah Maha mendengar. Allah Maha segalanya. Dan qarib di sini adalah ijabah. Allah itu sangat dekat. Allah itu sangat mudah mengabulkan doa kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Inilah janji Allah. Allah menjanjikan akan dikabulkannya doa. Garansi dari Allah. Ya, kalau kita beli barang elektronik, garansi aja senang kan? Apalagi ini garansi dari Allah, dari Yang Maha Pencipta. Masa kita tidak senang? Ciri-ciri yang orang yang tidak senang dengan garansi ini adalah kita jarang berdoa. Jika dia senang dengan garansi ini, dia harusnya sering berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau misalnya dia berdoa, pasti Allah jawab. Pasti Allah kabulkan. Ya. Pasti Allah kabulkan itu. Tidak mungkin Allah tidak mengabulkannya. Hanya saja yang perlu kita pahami, Allah itu mengabulkan bisa sesuai persis dengan permintaan kita apabila itu baik. Namun apabila itu buruk, dan kita harus ingat bahwa Allah Maha mengetahui segalanya, Allah lebih mengetahui daripada kita, maka ya kita harus sadar bahwa itu buruk. Maka kita harus sadar bahwa itu buruk. Kita tidak bisa memaksakan bahwa itu baik. Sehingga ada doa yang Allah ganti. Allah kabulkan tapi ganti dengan yang baik. Sesuai yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ada juga doa yang Allah itu tangguhkan nanti saja, belum waktunya, kamu belum kuat. Misalnya ada orang, kok saya nggak kaya-kaya ya Allah? Kan ini pernah ditanyakan oleh para tabi'in. Saya sudah berdoa tapi kok nggak kaya-kaya. Karena bisa jadi ketika Allah memberikan kekayaan, dia tidak kuat sehingga jauh dari Allah. Ini berlaku juga untuk kita semua. Misalnya ada murid mahasiswa yang bertanya sama bapak dan ibu, Pak, Bu, kok saya nggak pinter-pinter ya, padahal udah berusaha. Katakan pada dia, berarti ada sesuatu yang perlu kamu selesaikan dulu. Hubungan dia dengan Allah itu harus diselesaikan dulu. Karena bisa jadi ketika dia dikasih pintar, dia malah jauh dari Allah. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Falyastajibuli, ini jadi syarat juga nih. Kalau mau dikabulkan doa, falyastajibuli, maka orang itu juga harus menjawab apa yang Allah perintahkan. Allah perintah A, maka laksanakan. Allah melarang A, B, maka jangan laksanakan. Falyastajibuli. Maka kalau ingin doa kita dikabulkan oleh Allah, kita harus beramal baik.
Ya, maka kita harus mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ini salah satu cara tawasul bi a'mali sholih. Jadi tawasul yang benar itu adalah dengan amal soleh. Bukan tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal ketika misalnya ada orang yang minta, "Mbah, tolong mbah, saya pengen kaya." Padahal orangnya sudah mati, mbahnya. Mungkin di dalam tanah mbahnya itu berkata, "Woi, saya juga disiksa. Gimana saya bisa bikin kamu kaya? Saya juga disiksa di sini." Bisa jadi seperti itu. Maka salah satu tawasul yang diajarkan oleh Rasul adalah tawasul bi a'mali sholih. Tawasul dengan amal-amal soleh. Itu yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Wal yu'minu bi, dan beriman. Di sini ada kontinuitas di sini. Pakainya ya di sini pakainya fi'il mudhari'. Fal yastajibu li, yastajibu itu mudhari'. Yu'minu juga mudhari'. Mudhari' itu kalau bahasa Inggris mungkin present continuous tense mungkin ya, yang berkelanjutan terus. Kalau salah tolong beritahu saya Bapak dan Ibu ya. Ini berkelangsungan terus, tidak ada hentinya. Ya, beriman. Apa yang dia lakukan tadi pada fal yastajibu li, perintah Allah yang dia lakukan, perintah Allah yang dia amalkan, serta larangan Allah yang dia jauhi, itu didasari yu'minun, didasari keimanan. Bukan karena orang lain. Bukan karena, ini kalau misalnya saya sholat duha, nanti naik pangkatnya, naik gajinya, misalnya seperti itu. Ada kan beberapa instansi yang memberikan penilaian untuk naik gaji atau apa kepada karyawannya dengan seperti itu. Bagus, tapi harus dijelaskan kepada karyawannya bahwa melaksanakan hal tersebut berdasarkan keimanan. Kalau tidak berdasarkan keimanan, maka sudah hilang. Tidak akan berarti apa-apa. Nah, orang yang bertakwa, cara berdoanya itu dengan tawasul bi amali sholih. Dan yang amal solehnya itu didasari dengan keimanan. Dia iman, dia takut kalau dia melaksanakan ibadahnya tadi, melaksanakan amalnya tadi, karena orang lain. Karena riya dan sebagainya macamnya. Itu orang yang bertakwa. Dan cara seperti itu juga bisa menjadikan kita bertakwa. Kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, maka tawasulnya tawasul bi amali sholih. Salah satu cara untuk menjadi orang yang bertakwa adalah tawasul bi amali sholih. Ingin diijabah doa, buat sholih dulu. Ya. Habis sholat, ya Allah, saya sudah sholat. Sholat saya didasarkan keimanan kepadamu. Maka permudahkanlah perkara saya di dunia. Bisa seperti itu. Bahkan jadi mudah semuanya. La'allahum yarsyudun. Diakhiri dengan ini. La'allahum seperti yang sudah saya katakan tadi. La'alla ini litaraji. Untuk pengharapan yang sangat. Yarsyudun. Ar-rusydu itu petunjuk. Ya. Petunjuk jalan rusydun juga bisa disebutnya. Orang yang menunjukkan jalan rasyid. Yarsyudun orang yang mendapatkan hidayah, orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini juga ketika kita ingin mendapatkan petunjuk, maka harus bertawasul dengan amal soleh. Bisa diartikan seperti itu juga. Kalau kita merasa kok hidup saya kayak gini-gini terus, maka amal soleh dulu. Ya Allah, saya sudah beramal soleh, tunjukilah saya kepada jalan yang lurus. Makanya di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya. Kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak dia duluan, ya. Tapi beramal soleh dulu. Iyyaka na'budu, saya beribadah hanya kepadamu ya Allah. Ibadah terus karena Allah. Nasta'in, ketika sulit minta pertolongannya sama Allah terus. Iya karena Abu Dua ya karena selain ihdinas siratal mustaqim. Baru minta doa di situ. Ya, seperti itulah Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Terakhir dari apa yang saya sampaikan tadi mungkin dapat disingkat juga menjadi takwa itu kita takut atas azab Allah dan kita takut kehilangan pahala dari Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi pengisian dari Ustadz Rumi ya. Iya, Bu. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Oh ya Pak Ustadz, mohon maaf ada titipan pertanyaan ini. Oh, monggo, Bu. Pertanyaannya, apabila saat Ramadan kemarin dalam keadaan nifas, tetapi anandanya meninggal, bagaimana hukumnya? Harus mengganti dengan puasa atau fidyah? Begitu Pak Ustadz, monggo gimana? Oke. Kalau mengganti dengan puasa dan fidyah itu adalah orang yang takut terhadap ada keburukan untuk orang lain, yaitu untuk bayinya. Kalau ini kan anandanya, punten Ibu udah meninggal berarti ya Bu ya, sudah tidak ada. Langsung. Berarti cukup dengan kodok saja, karena tidak takut anaknya ini tidak takut keburukan untuk orang lain kan Bu ya. Berarti cukup bayar kodok saja. Gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Mbak sama-sama. Putri, itu jawaban dari Pak Ustadz. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lain? Oke, di sini ada pertanyaan, apa bedanya takwa dengan iman? Nah, takwa dengan iman. Iman itu percaya, Ibu. Iman itu percaya, baru percaya saja. Tapi kalau takwa, ini di atasnya percaya. Dia pasti percaya, orang yang takwa pasti percaya. Nah, orang yang takwa pasti percaya, tapi takwa itu tadi, tingkat tertingginya adalah merasa dilihat terus oleh Allah. Ya, jadi orang yang beriman belum tentu dia sampai kepada derajat takwa. Kalau dia masih hanya Allah Tuhan saya, Nabi Muhammad Rasul saya, kitab iman kepada akhirat dan segala macamnya, tapi dia dalam keadaan tertentu ya lupa. Nah, itu masih dalam tingkat iman saja, belum sampai kepada takwa. Tapi kalau sudah takwa, itu imannya dapat, takwanya juga dapat. Seperti itu. Mungkin itu Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Bapak X1. Mohon maaf mau bertanya, bagaimana cara membersihkan niat puasa sehingga puasa kita benar-benar bersih dari hal-hal yang sifatnya pengharapan pada keduniawian. Bagaimana hukumnya jika kita merasa niat puasa belum benar-benar bersih? Kemudian bagaimana jika kita berpuasa, hati kita masih sering susah melawan rasa takut, kesal, sedih, dan senang yang berlebihan? Bukankah salah satu hikmah puasa adalah ketenangan batin? Bagaimana cara untuk menenangkannya agar tidak merusak puasa? Oke. Ini kaitannya dengan niat. Ketika kita berbicara niat, yang pertama harus kita benahi adalah kita harus menyadari bahwa kita hamba Allah. Dan kita harus menyadari bahwa amal itu untuk Allah. Ini yang pertama harus kita fahami terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Cara membersihkan niat. Kita setiap akan melaksanakan sesuatu, ingat bahwa anggota tubuh yang kita gunakan itu milik Allah. Kita diberikan pinjam oleh Allah, kita dipinjami oleh Allah, sehingga kita dapat melakukan hal tersebut. Ini salah satu latihannya. Misalnya mau jalan, ingat, ya Allah, ini kaki dari Engkau ya Allah. Saya mau ke kampus, mau ngajar atau mau belajar. Ridhoilah ya Allah. Seperti itu. Itu dilatihkan tiap hari. Bahkan tiap perbuatan yang kita lakukan, kita latihkan seperti itu. Makanya setiap kebaikan, setiap amal-amal baik, setiap kegiatan-kegiatan yang baik, itu kita awali dengan bismillah. Ya kan? Ketika kita tidak memulai sesuatu dengan bismillah, itu biasanya aktor. Terputus apa? Keberkahannya. Salah satunya adalah tadi, terputus keberkahan adalah kita niatnya jadi tidak tulus. Kita selalu goyah. Kadang pertama mungkin saya niat karena Allah, tapi di pertengahan jalan berubah. Seperti itu. Jadi caranya Bapak dan Ibu,
ketika kita ingin niat kita benar, niat kita tidak terkontaminasi oleh niat-niat yang lain, kita latihannya tiap hari, tiap detik. Mau melakukan apapun, ingat bahwa apa yang kita gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut dari Allah. Mau makan, tangannya dari Allah, mulutnya dari Allah, lidahnya dari Allah, kelenjar ludahnya dari Allah, ludahnya dari Allah, tenggorokannya dari Allah, ususnya dari Allah, lambungnya dari Allah, seluruhnya dari Allah. Kalau Allah nggak berkehendak, gigi tidak akan bisa bergerak, mulut tidak akan bisa bergerak, lidah tidak akan bisa membantu untuk menelan. Jadi kalau kita misalnya melatihkan setiap hari, setiap detik, setiap amal yang kita lakukan dengan seperti itu, insya Allah semua amal itu akan, insya Allah nanti niatnya akan bersih. Nah, tapi Bapak dan Ibu, ini perlu proses. Terus bagaimana ketika kita masih dalam proses? Apakah tetap diterima amalnya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi selama kita berusaha, insya Allah pasti akan ada ganjaran. Ya, Bapak dan Ibu. Sekecil apapun yang kita lakukan ada ganjaran nih. Kita berusaha, tapi di tengah jalan masih berubah-ubah, tapi kita sudah berusaha dan niatnya kuat untuk melakukan itu, untuk membenahi niat tersebut, insya Allah ada pahalanya. Walaupun katanya nggak tahu bagaimana, terserah Allah. Oke, jadi apabila Bapak masih atau Bapak dan Ibu semuanya masih ketika puasa kemarin masih ada hal-hal niatnya itu tercampur oleh yang lain, latihkan mulai sekarang. Jangan nunggu besok. Dari sekarang saja. Sekarang masih mendengarkan ini, ya, mendengarkan tanya jawab ini, masih di dalam majelis ilmu, perbaiki niatnya. Mendengarkan ini karena apa? Karena teman-teman kita ikut? Atau mungkin karena kenalan saya? Gak enak kalau misalnya nggak datang? Atau bagaimana? Nah, sadari bahwa telinga yang kita gunakan untuk mendengar ini dari Allah. Sadari bahwa mata yang kita gunakan untuk melihat ini dari Allah. Sadari, ya, kita duduk ini, anggota badan yang kita pakai dari Allah. Sadari semua yang kita pakai, laptop ini, kamera, dan sebagainya macamnya dari Allah semua. Lantas kita melakukan kegiatan itu untuk siapa kalau bukan untuk Allah? Nah, seperti itu. Itu caranya. Jadi, kalau misalnya kita masih merasa niatnya belum baik, ya sudah. Apa yang sudah berlalu, sudah tinggal diistighfarkan dan kita perbaiki dari sekarang. Lakukan tadi latihan-latihan yang saya katakan sebelumnya. Ketika puasa, hati masih sering susah melawan rasa takut. Bapak dan Ibu sekalian, ya, rasa takut, kesal, sedih, dan senang itu adalah media yang digunakan untuk was-wasah, untuk membuat kita tidak tenang. Ya. Bahkan kesenangan yang terlalu berlebihan itu juga membuat kita tidak tenang. Maka ketika kita merasakan hal tersebut, yang kita lakukan adalah beristighfar dan minta ampunan dan pertolongan dari Allah, perlindungan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, seperti itu. Jadi ketika kita merasakan rasa takut, ya, yang berlebih, kesal yang berlebih, istighfar. Makanya kan dalam hadis ketika kita marah sambil berdiri, duduk, ya, ambil wudhu. Udah duduk, masih marah, baring. Seperti itu. Jadi ketika kita merasakan hal-hal seperti ini, rasa takut, kesal, sedih, atau senang yang berlebih, istighfar, ya, minta ampunan pada Allah. Kenapa harus minta ampunan pada Allah dulu? Bisa jadi hal tersebut karena keburukan-keburukan kita sebelumnya. Jadi kita harus istighfar, minta ampunan pada Allah, ya, istighfar itu, minta ampunan pada Allah, lalu minta pertolongan dari Allah. Karena tidak ada yang bisa menghilangkan hal tersebut, rasa takut, ya, rasa kesal, rasa sedih, rasa senang yang berlebihan, kecuali Allah. Seperti itu. Oke, bukankah hikmah salah satu hikmah puasa adalah ketenangan batin? Iya. Bagi orang yang sudah, ya, mengikhlaskan puasa tersebut hanya untuk Allah. Sebelum kita ikhlas dalam berpuasa, ketenangan batin itu tidak akan ada. Maka kembali ke yang awal tadi, pertanyaan pertama. Kita harus latihan dulu untuk mengikhlaskan apa yang kita lakukan. Semuanya.
Berdiri kita ikhlas karena Allah, duduk kita ikhlas karena Allah, makan kita ikhlas karena Allah, agar kita bisa beribadah, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi ketika kita masih belum tenang, maka perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar terus. Karena ketidaktenangan itu adalah waswasah dari setan. Maka waswasah itu cara melawannya dengan beristighfar kepada Allah dan meminta pertolongan dari Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Waswasah, Pak. Ketidaktenangan itu waswasah itu. Ya, waswasah dari setan, maka minta pertolongan dan ampunan dari Allah. Pertanyaan selanjutnya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Ini banyak yang Lewat dari chat Maryam itu. Fauziah ya, Bu. Ya, betul. Oke. Mohon maaf izin bertanya, tadi kan ada kata jika sudah terlihat hilal maka berpuasa. Nah, melihat di zaman sekarang suka ada perbedaan hari. Oke. Apakah hilal kita berbeda dan bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Dan apakah di zaman dahulu juga terjadi hal seperti ini? Oke. Ini masuk kepada fikih ya. Yang menentukan Ramadan dengan ru'yah hilal itu ada dalil. Yang menggunakan dengan hisab juga ada dalil. Kedua-duanya ada dalil. Nah, kemungkinan perbedaan ini sangat mungkin ya, bahkan sejak zaman Rasulullah, walaupun sebetulnya dengan adanya alat elektronik dan kecanggihan yang ada sekarang ini, harusnya umat Islam semakin bersatu. Kita tidak ada kita tidak berada di satu kata sih sebetulnya. Kita masih masing-masing. Tidak ada yang menyatukan kita. Semua masing-masing. Pokoknya saya kayak ini, ya udah gini gitu. Tapi perbedaan tersebut diperbolehkan oleh Rasulullah. Ya, perbedaan tersebut diperbolehkan oleh Rasulullah berdasarkan dalilnya. Ketika kita memang tidak bisa melihat hilal, kita mengimaninya kepada dalil yang bahwa kita itu harus lihat hilal, boleh ambil itu. Ketika kita tidak melihat atau otoritas yang kita percayai tidak bisa melihat, ya sudah, tidak apa-apa, ikuti. Ya. Fa'akmili sya'bana 30 yauman. Kalau misalnya tanggal 29 Sya'ban itu tidak melihat hilal, maka akmil, disempurnakan menjadi 30 hari. Tapi yang menggunakan hisab ini juga boleh. Yang menggunakan hisab itu kan berarti menggunakan ilmu astronomi. Maka ini juga diperbolehkan. Boleh dengan perhitungan. Ya, hisab. Ini juga boleh. Maka yang terpenting adalah ya, persatuan. Ketika ada perbedaan tersebut, yang puasa lebih awal jangan ngejek yang belum puasa. Ya, yang belum puasa juga sama. Jangan ngejek, kamu itu pakainya hisab duluan, pengen duluan aja. Pasti pengen selesai duluan juga. Enggak boleh seperti itu. Tetap harus saling menghargai, saling menghormati, karena kedua-duanya berdasarkan dalil. Ya, kita harus menghindari narasi-narasi yang memecah dua sisi ini, dua kelompok ini. Ada yang dengan ru'yah hilal, ada yang dengan hisab. Itu tetap tidak boleh ada perpecahan di situ. Karena narasi-narasi ini sebetulnya mulai tahun 2009 ke atas sudah mulai berkurang. Tapi kemarin ketika terjadi perbedaan lagi, mulai saya mendapatkan narasi-narasi yang memecah antara dua ini. Nah, itu tidak boleh. Jadi pada intinya kita boleh saja, boleh kedua-duanya. Selama itu kan masih ada dalilnya. Selanjutnya dari Bapak Adi Kurniadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke. Masalah yang halal diharamkan dan juga sebaliknya. Lalu peraturan memotong tangan yang tadi Pak Ustadz, bagaimana cara menangani permasalahan yang maling DLL? Oke, upaya sebentar. Kenapa hilang? Sebentar.
Upaya struktur kultural atau pendapat dari Pak Ustadz gimana pendapat supaya menyelesaikan permasalahan atau menangani. Oke. Masalah potong tangan itu tidak semena-mena langsung potong tangan. Ada hadnya, ada batasannya. Seingat saya, batasannya itu seharga tameng peraknya Rasulullah. Seharga tameng perak. Itu mungkin saya tidak tahu sekarang harganya seberapa. Mungkin nanti kita bisa review lagi kepada buku-buku fikih. Ya. Tapi tidak semua yang mencuri itu dipotong tangan, Bapak. Nah, bagaimana menangani hal ini, pencurian? Adanya pencurian karena ada kesenjangan. Satu. Adanya pencurian karena ada orang yang tidak atau kurang dari segi harta. Itu kan kesenjangan tersebut bisa terjadi karena keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, ini peran pemerintah juga berperan di sini ya. Pemerintah sangat berperan untuk menghilangkan atau menangani yang namanya maling. Jadi tidak hanya dari segi harus menangkap maling, tapi juga harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab. Ketika zaman Umar bin Khattab pernah terjadi kelaparan yang sangat dahsyat. Ketika itu Umar bin Khattab mendapati ada orang yang maling. Ketika diinterogasi ternyata memang dia dan keluarganya sudah berhari-hari tidak makan. Sehingga di situ Umar bin Khattab tidak memotong tangannya. Di sini keluarlah fikih baru bahwa tidak semua langsung potong tangan, tapi dilihat juga apakah masa itu adalah masa sejahtera atau tidak. Ketika masa sejahtera, walaupun udah lama nggak makan, tetap orang itu kena hukuman yang sesuai yang ditentukan. Tapi ketika itu, kenapa Umar bin Khattab tidak memotong tangan? Karena semua orang juga lapar, nggak punya makanan, habis gitu. Hanya beberapa orang saja yang memang masih ada persediaan. Sehingga di situ. Nah, berarti ketika ingin menghilangkan permasalahan pencurian, maka kesejahteraannya juga harus ditingkatkan. Ya, peran pemerintah sangat berperan di sini. Karena ketika zaman kekhalifahan ya ada Baitul Mal. Orang yang lapar datang ke Baitul Mal, datang. Orang-orang yang kurang terdata semua. Itulah yang kurang di kita sekarang. Peran masjid sangat jauh. Ya. Peran masjid pada zaman Nabi Muhammad dan para sahabat, masjid pertama sebagai pusat pendidikan, pusat segala kegiatan, ya, pusat kesejahteraan juga di situ. Terdata orang-orang yang kurang, ya, segala macamnya. Lalu ada Baitul Mal. Nah, sekarang masjid-masjid sekarang itu banyak-banyakan saldo. Nah, ini masjid-masjid sekarang anehnya itu ketika saldonya banyak, senang mereka. Kan aneh. Harusnya masjid menjadi salah satu solusi ketika ada orang yang tidak bisa makan. Seperti itu. Jadi tidak hanya hukuman yang perlu kita lakukan, tapi juga harus ada kesejahteraan yang ditingkatkan. Ya, maka saya pernah melihat beberapa teman saya yang mendirikan bank beras. Ada yang sedekah tiap hari, jadi selalu mencari, ini ada orang yang gak bisa makan gak malam ini, keliling mereka. Itu sebagai salah satu ya respon masyarakat ketika pemerintah tidak memfasilitasi untuk seperti itulah, untuk merentas kemiskinan. Ya. Jadi tidak hanya hukuman, tapi kita juga harus memikirkan kesejahteraan yang seluruh umat, kebaikan untuk seluruh umat. Tidak hanya kebaikan beberapa kelompok saja, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Seperti itu. Bisa dimulai dari kita, dari masjid-masjid kita mungkin. Dari masjid kita buat program, mungkin kayak tadi seperti teman saya buat bikin bank beras atau bagaimana. Bank berasnya itu jadi orang siapapun boleh masukin beras ke situ. Boleh sedekah beras, dan siapapun orang yang membutuhkan boleh ngambil. Dan hebatnya orang-orang tidak serakah di situ.
orang yang membutuhkan malah tidak disedekah. Mereka mengambil untuk hari itu saja bahkan. Karena ketika hari itu mereka tidak punya uang untuk makan, mereka ngambil beras, tapi pada hari itu mereka berusaha. Ini Masya Allah. Sedangkan banyak orang yang sudah beruang, hartanya melimpah, tapi tamak. Ini harus hati-hati. Tadi pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mimin. Tadi dikatakan bahwa jangan puas dengan ibadah kita. Beribadahlah sebanyak-banyaknya. Yang saya ingin tanyakan, apakah ini maksud tafakkullah fattaqullaha mastata'tum. Oke, maka bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan kamu. Ini berarti kita beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Karena kemampuan orang-orang kan berbeda-beda. Apalagi yang sudah berumur misalnya. Ada yang tadinya bisa sholat tahajud tiap malam, tapi karena sudah berumur sulit badannya. Ya, ada yang kuat saum Senin Kamis, bahkan saum Daud, tapi karena sudah tua akhirnya tidak bisa. Maka di setelah fattaqullaha mastata'tum, beribadahlah semaksimal mungkin yang kita bisa. Ya, mastata'tum di sini semaksimal mungkin yang kita bisa. Ya. Jadi bukan ala kadarnya, bukan. Fattaqullaha mastata'tum ini semaksimal mungkin yang kita bisa. Kita bisanya sedekah 100.000, sedekah 100.000. Kita bisanya sedekah 100 juta, sedekah 100 juta. Kita bisanya sedekah cuman 1.000 rupiah, sedekah 1.000 rupiah. Jadi fattaqullaha mastata'tum ini adalah bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, atau beramal kepada Allah sesuai dengan yang kita mampu. Ya. Tapi kalau ini fattaqullaha mastata'tum ini lebih kepada amalnya, tapi kepada keimanannya harus tetap. Kepada merasa bahwa Allah itu melihat, itu tetap harus ada, harus tinggi itu. Ya, tapi dalam amal, ya, dalam amal memang manusia Allah berikan jasad, yang jasad itu ada keterbatasan, maka kita beramal sesuai dengan kemampuan jasad kita, sesuai dengan kemampuan finansial kita, sesuai dengan ya, apa yang kita bisa, semaksimal mungkin yang kita bisa, bukan ala kadarnya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ingin bertanya lagi, monggo. Sudah tidak ada yang bertanya? Monggo. Kita kan nggak tahu kesempatan kapan lagi ketemu dengan Ustadz Rumi. Jadi gunakan kesempatan sekarang. Monggo yang mau bertanya. Silakan Ibu Bapak. Udah malam pada ngantuk kali ya. Gimana ini sudah puas ini Bapak Ibu? Sedang merenung Mbak Kina, Pak Ustadz. Banyak renungan akhirnya. Awalnya kayaknya sudah. Ngantuk Pak ya, ngantuk apa merenung. Kalau ngantuk Sudah belum malam. Bunda. Iya belum ya. Kayaknya sudah nggak ada Mbak Kina. Baiklah, kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami mohon kepada Ustadz Rumi untuk memimpin doa bersama untuk kita semua. Monggo Ustadz. Oke. Sebelum kita berdoa, mari kita tundukkan hati kita hadirkan kesadaran bahwa Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang memberikan kita segalanya. Kita makhluk yang tidak punya apa-apa, kita makhluk yang hanya dititipi seonggok daging, dititipi nyawa, dititipi tulang, dititipi saraf, dititipi darah, agar kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita tundukkan hati kita beristighfar terlebih dahulu 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
اللهم صل على سيدنا محمد وسلم تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bapak Ibu, demikian tadi rangkaian kajian online Fakultas Ilmu Budaya pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat dan penyejuk bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Semoga kita dapat bertemu kembali di acara kajian online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.